Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara BLC Bible Lover Club, membaca Alkitab secara tak teratur, satu pasal setiap hari dari kitab Kejadian sampai tamat Wahyu. Hari ini kita sampai di pembacaan Keluaran pasal 19. Sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh bersama dengan Engkau, bersatu dengan Engkau melalui firman-Mu. Hati kami siap Tuhan dan selalu rindu akan kebenaran. Ajar kami di pagi ini, biar firman-Mu menguasai segenap hidup kami. Seluruh detak jantung kami mau merasakan kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Keluaran 19 dari ayat 1 sampai 25. Judul perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. 3. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya,
sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. 15. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Tuhan, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Tuhan menjawabnya dalam gurun. 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. 25. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikianlah saudaraku, Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Saudaraku, dikatakan tadi dalam ayat 1 bahwa pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu di ayat 3 dikatakan, naiklah Musa menghadap Tuhan, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Di ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kita garis bawahi saudaraku, menjadi harta
kesayanganku. Ini berbicara tentang suatu perjanjian. Kita tahu bahwa seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berisi tentang perjanjian. Perjanjian ini tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan mengasihi manusia walau kita sesungguhnya tidak layak. Itulah isinya. Tetapi Tuhan berjanji akan mencintai manusia dan Dia menepati. Kasih Tuhan kepada kita, saudaraku, bukan seperti kasih manusia yang secara rasa kebanyakan emosional, dan kalau rasa itu habis maka orang bisa putus hubungan, baik itu sudah berumah tangga ataupun pacaran ataupun dalam hubungan bisnis, ya, semua bisa berakhir. Tetapi kasih Tuhan tidak akan berakhir. Dia sendiri yang mengatakan, ya, sekalipun gunung-gunung runtuh, ya, berpindah, namun kasih Tuhan akan tetap. Itulah sebabnya Tuhan membuat suatu ikatan. Ada aturan di dalam kasih-Nya, ada hukum di dalam kasih-Nya, sehingga orang yang dikasihi Tuhan harus memiliki komitmen, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita memang benar-benar merdeka dari dosa, merdeka dari semua hukuman. Tetapi mengikatkan diri dengan Tuhan berarti kita harus komit, kita harus menaati aturan-aturan yang dibuat Tuhan itu. Maka tidak mungkin perjanjian itu berhasil kalau yang membuat janji dan yang menerima janji tidak sepakat. Harus sama-sama taat menepati aturan itu, saudaraku. Nah, di sini yang membuat janji bukan Musa. Musa hanya berfungsi sebagai mediator. Tuhan ngomong apa, dia sampaikan kepada umat. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu perhatikan perkataan Tuhan di ayat 5 ini. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kami akan menjadi harta, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kita jangan kaget melihat kelebihan-kelebihan di dalam dunia ini yang dimiliki oleh keturunan Yakub ini, bangsa Israel ini. Karena itu memang Tuhan. Tetapi mereka juga tidak begitu saja. Mereka juga dididik, mereka diajari, mereka juga mengalami banyak proses seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Menjadi harta kesayangan berarti diperlakukan secara istimewa, ya, diperlakukan secara istimewa. Harta kesayangan berarti milik khusus. Jadi Israel adalah milik khusus Tuhan. Dipilih berdasarkan bukan kelayakan, tetapi atas hak dan kedaulatan Tuhan. Terserah Tuhan, pokoknya dia pilih. Nah, kalau kita manusia memiliki barang kesayangan pribadi, ya, misalnya pada umumnya nih, kalau cowok-cowok barang kesayangannya tentu seperti otomotif, ya, mobil misalnya. Maka orang yang memiliki kesayangannya mobil, dia akan perlakukan mobilnya itu secara istimewa. Didandani dengan aksesoris yang bagus, disiapkan biaya ekstra untuk perawatan, untuk apa, untuk menjamin mobil ini tetap bisa berfungsi dengan baik, kemudian kelihatan selalu bersih dan kinclong. Nah, itu orang-orang yang punya kebanggaan terhadap mobilnya, akan ada perlakuan khusus. Demikianlah Tuhan.
lebih daripada apa yang dilakukan pemilik mobil ini. Alangkah beruntungnya bangsa Israel jasmani menjadi milik kesayangan Tuhan, karena mereka mendapatkan berkat khusus, mendapatkan perlakuan khusus, perlindungan khusus yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga kita, saudaraku, sebagai Israel rohani, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, grace, pengampunan, keselamatan, kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Bila kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi miliknya, kita diberi kuasa Roh Kudus, kuasa yang sanggup mengusir setan, melakukan mujizat, memberikan banyak hal-hal, saudaraku, yang baik. Namun sebagai orang pilihan, saudaraku, jangan lupa kita sudah menerima anugerah dari Tuhan dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka kita juga diberi tanggung jawab agar kita tidak hidup sembarangan, tidak sembrono. Kita harus mengikuti karakter daripada Tuhan kita sebagai teladan kita. Saudaraku, untuk menjadi pelaku firman dan saksi Tuhan di dunia ini, kita harus berpartisipasi dengan Tuhan untuk melakukan karya keselamatan bagi dunia. Mari kita semua hidup bertanggung jawab, memiliki budi yang luhur, sopan santun, etika, cakap, takut akan Tuhan, memiliki kasih dan kerendahan hati. Ini sangat penting, saudaraku. Menjadi milik kesayangan Tuhan bukan menjadi hidup sembrono. Banyak orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kita menerima anugerah, apapun yang kita lakukan, kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Mereka mengartikan kemerdekaan yang mereka terima secara sembrono. Anak raja tidak akan dibiarkan kerajaan hidup sembrono. Pasti dididik disiplin. Pasti, saudaraku, dibentuk supaya hidupnya benar-benar seperti raja. Demikian juga dengan kita semuanya. Kita dididik Tuhan dan kita harus belajar bertanggung jawab, hidup seperti yang Tuhan mau. Demikian, saudaraku, penjelasan firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita berangkat melakukan pekerjaan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Bapa bahwa janji ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga kami. Kami percaya kami adalah milik kesayangan-Mu, sebab Engkau sudah datang ke bumi, mati di kayu salib. Engkau menyerahkan darah-Mu untuk menghapus dosa kami, menebus kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dalam kehidupan ini bisa komit terhadap Engkau, menjaga hidup kudus Tuhan, tidak melakukan hidup semena-mena, menghargai pengorbanan-Mu. Maka kami meneladani hidup-Mu, sehingga kami bersama dengan Tuhan berpartisipasi di dalam menjalankan karya keselamatan bagi dunia, bagi semua suku bangsa, sehingga setiap kaki akan bertekuk lutut, setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini kemanapun kami pergi, berkati kami bisa menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kami, melalui gestur kami, melalui seluruh tindak tanduk kami, pemikiran kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesaksian kami sehingga banyak orang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Jangan lupa saudaraku, dukung kami dengan membuka di YouTube kembali.
Jangan lupa saudara like, saudara komen, dan share-lah kepada banyak orang, supaya banyak orang mendengar firman ini dan melakukannya. Sampai jumpa besok di Keluaran 20. Haleluya. Amin.